Langit di atas Hinamura sore itu terlihat berbeda. Awan-awan tipis berwarna kelabu mengambang, seolah menunggu perintah dari sesuatu yang tak kasat mata. Cahaya matahari merayap masuk di sela dedaunan, menciptakan garis-garis emas di tanah. Namun di antara keindahan itu, ada sesuatu yang aneh. Takuma bisa merasakannya, getaran kecil yang merambat melalui udara, menembus kulitnya, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri di tepi mata air naga, menatap permukaannya yang berkilauan. Suara gemericik air biasanya menenangkan, tapi kali ini terdengar seperti bisikan yang memanggilnya. Takuma. Suara itu lirih, tapi jelas. Takuma memejamkan mata, mencoba membedakan apakah itu hanya ilusi atau sesuatu yang nyata. Sejak perjalanannya dimulai, ia semakin sering mendengar suara-suara asing, kadang memberi petunjuk, kadang hanya membingungkannya. Di belakangnya, langkah kaki ringan terdengar mendekat. Takuma, kau masih di sini rupanya. Suara lembut itu milik Rei, gadis berambut hitam panjang yang kini menjadi salah satu sekutu terdekatnya. Kita harus segera kembali ke desa sebelum senja benar-benar jatuh. Kau tahu sendiri, malam-malam terakhir ini tidak aman. Takuma mengangguk, tapi matanya tak beranjak dari permukaan air. Rei, pernahkah kau merasa seakan ada sesuatu yang mengawasi kita? Bukan dari kejauhan, tapi di sekitar kita, tepat di antara bayangan dan cahaya. Rei mengerutkan kening. Aku tahu maksudmu. Aku juga merasakannya sejak beberapa hari ini. Tapi, aku tak ingin memperburuk suasana hati semua orang. Mereka sudah cukup cemas dengan cerita tentang bayangan penunggu. Bayangan penunggu? Takuma menoleh cepat. Itu cerita lama yang diceritakan kakekku, jelas Rei. Tentang makhluk yang hidup di batas antara terang dan gelap. Mereka tak bisa berada di tempat yang benar-benar gelap atau benar-benar terang. Mereka mengintai, menunggu. Saat hati manusia penuh rasa takut, barulah mereka muncul. Takuma terdiam. Kata-kata itu terlalu mirip dengan perasaan yang ia alami akhir-akhir ini. Seolah-olah setiap langkahnya memang diawasi. Mereka memutuskan berjalan kembali ke desa, melewati jalan setapak yang diapit pohon bambu tinggi. Angin bertiup, membuat dedaunan bergesekan, menciptakan suara berdesis yang aneh. Setiap kali bayangan daun melintas di wajahnya, Takuma merasa ada sosok samar yang menatapnya dari balik kegelapan. Setibanya di desa, suasananya tak seperti biasa. Orang-orang menutup pintu lebih cepat, dan cahaya obor di pinggir jalan berkedip-kedip, seolah berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Di rumah, Takuma mencoba tidur, tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Takuma, cahaya bukan selalu temanmu, bayangan bukan selalu musuhmu. Kau akan tahu perbedaannya saat kau memilih. Ia bangkit, tubuhnya dingin. Dari jendela, ia melihat sosok hitam samar berdiri di ujung jalan desa. Dia mematung. Ketika Takuma berkedip, sosok itu menghilang. Tapi udara di sekitarnya tetap terasa berat. Takuma mulai sadar petualangan yang ia jalani bukan hanya tentang mencari kebenaran atau melawan bahaya yang terlihat. Ada sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang hidup di antara cahaya dan kegelapan, yang perlahan mulai mendekat. Dan ia tahu, mulai saat ini, setiap langkahnya akan membawa dia semakin dekat pada rahasia yang bisa mengubah takdir seluruh Hinamura.